Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari mengenai turunan parsial, yaitu turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y, yang mengukur laju perubahan pada arah-arah sejajar sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin mengetahui laju perubahan pada arah yang lain? Nah, oleh karena itu, pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai turunan berarah yang membuat kita dapat mencari laju perubahan fungsi dua variabel atau lebih ke segala arah. Oleh karena itu, materi kita hari ini yaitu mengenai turunan berarah dan vektor gradien. Nah, ingat kembali bahwa jika Z itu sama dengan Fx, Y, maka turunan parsial Fx dan Fy itu didefinisikan sebagai turunan parsial terhadap X dari X0, Y0 di titik X0, Y0 itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx0 tambah H, Y0 itu dikurang Fx0, Y0 dibagi H. Sedangkan turunan parsial terhadap Y pada titik X0, Y0 itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx0, Y0 tambah H kurang Fx0, Y0 dibagi H. Dan ini menyatakan laju perubahan Z dalam arah X dan arah Y, yaitu dalam arah vektor satuan I dan J. Nah, definisi turunan berarah. Definisi turunan berarah dari F di titik X0, Y0 dalam arah vektor satuan U sama di mana U ini merupakan suatu vektor, yaitu A, B, itu adalah turunan dari F di titik X0, Y0 itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx0 plus HA, Y0 tambah HB, dikurang Fx0, Y0 dibagi H, jika limit ini ada. Nah, sekarang teoremanya, ketika kita menghitung turunan berarah dari fungsi yang didefinisikan oleh suatu rumus, umumnya kita menggunakan teorema berikut. Jika F adalah fungsi dari X dan Y yang terdiferensiasi, nah, maka F mempunyai turunan berarah dalam arah sebarang vektor satuan U, di mana vektor satuan U itu adalah A, B, dan turunan dari Fx, Y itu merupakan Fx turunan parsial terhadap X, Y A ditambah turunan parsial Y, X, Y B. Nah, buktinya, jika kita definisikan fungsi Y dari variabel tunggal H itu sebagai berikut. Y di titik H itu sama dengan Fx0 tambah H, Y0 tambah HB. Maka menurut definisi turunan, kita mempunyai di aksen 0-nya itu sama dengan limit H mendekati 0, GH kurang G0 per H itu sama dengan limit H mendekati 0, Fx0 plus HA, Y0 plus HB, dikurang Fx0, Y0 dibagi H. Dan ini merupakan turunan dari Fx, Y. Nah, kita dapat menuliskan GH itu sebagai Fx, Y. Dan X itu sebagai X0 plus HA, Y dengan Y0 tambah HB. Sehingga turunan dari GH itu sama dengan turunan parsial F terhadap X dikali dengan turunan X terhadap AH. Ditambah turunan parsial F terhadap Y dikali turunan parsial Y terhadap H. Nah, ini merupakan aturan rantai. Sehingga hasilnya adalah Fx, X, Y dikali A ditambah Fy, X, Y dikali B. Carilah turunan berarah du Fx, Y jika Fx, Y-nya adalah X pangkat 3 kurang 3X-Y tambah 4Y kuadrat dan U-nya adalah vektor satuan yang diberikan oleh sudut θ sama dengan pi per 6. Nah, perhatikan di sini, vektornya itu merupakan sudut θ, di mana θ-nya ini adalah pi per 6. Nah, jika vektornya itu adalah satuan U yang membuat suatu sudut θ dengan sumbu X itu positif, nah maka
kita dapat menuliskan U-nya itu dengan cos theta, sin theta. U-nya sama dengan cos theta, sin theta. Nah, berarti di sini U-nya itu sama dengan cos dari Pi per 6. Karena tetanya adalah Pi per 6. Sin Pi per 6. Nah, cos Pi per 6 itu berarti kan adalah cos 30. Cos 30 itu berarti nilainya adalah setengah akar 3. Akar 3. Sin dari 30 itu adalah setengah. Nah, sekarang kita dapat menentukan turunan berarahnya. Ingat tadi turunan berarah du fx, y itu sama dengan fx, x, y a tambah fy, x, y b. Nah, sekarang kita tentukan turunan parsial terhadap x-nya. Nah, karena di sini diminta turunan parsial terhadap x itu dari x pangkat 3 kurang 3xy tambah 4y kuadrat. Berarti hasilnya adalah 3x kuadrat 3x kuadrat dikurang 3y ditambah turunan dari 4y kuadrat itu adalah 0. Nah, A-nya ini kan adalah vektor satuannya, vektornya. Berarti vektornya adalah setengah akar 3. Ditambah dengan fy-nya, berarti turunan parsial terhadap y dari x pangkat 3 kurang 3xy tambah 4y kuadrat. Berarti adalah turunan terhadap y dari x pangkat 3 itu adalah 0. Turunan dari min 3xy itu adalah min 3x. Ditambah turunan dari 4y kuadrat itu adalah 8y. Kali b-nya adalah setengah. Nah, sekarang kita bisa selesaikan. Berarti kalau kita sederhanakan, bisa kalian sederhanakan langsung. Nah, berarti 3x kuadrat berkurang 3y kali setengah akar 3. Nah, ini bisa kalian sederhanakan dikali masing-masing. Sekarang, mengenai turunan berarah di F1,2. Nah, berarti kita masukkan di titiknya. X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 2. Kita masukkan X-nya adalah 1. Y-nya adalah 2. Nah, berapa hasilnya? 3 kali 1 dikuadratkan berarti 3 kali 1 kuadrat berarti ada 3 kurang 6 min 3 kali setengah akar 3. Berarti min 3 per 2 akar 3. Kemudian min 3 tambah 6, tambah 16. Min 3 tambah 16 berarti adalah 13 kali setengah, 13 per 2. Nah, ya sini.
min 3/2 akar 3 tambah 13/2. Atau bisa juga kalian tuliskan sebagai 13 kurang 3 akar 3/2. Oke. Selanjutnya, mengenai vektor gradien. Nah, definisi. Jika f adalah fungsi dua variabel, x dan y, maka gradien f adalah fungsi vektor gradien f yang didefinisikan oleh, nah jadi tanda gradien itu dituliskan seperti ini, segitiga terbalik, fx, y. Ini merupakan gradien dari f. Nah, adalah merupakan fx, x, y, fy, x, y, atau turunan parsial f terhadap x, i, ditambah turunan parsial f terhadap y, j. Nah, jadi gradien ini bentuknya merupakan vektor, makanya di sini dituliskan vektor gradien. Jadi ingat ya, kalau gradien itu bentuknya adalah vektor. Jadi tambahkan i dan j-nya. Kemudian contohnya, jika fx, y itu sama dengan sin x tambah e pangkat xy, tentukan gradien dari fx, y dan gradien f di titik 0,1. Nah, sekarang kita selesaikan. Ingat tadi gradien itu adalah turunan parsial terhadap x i ditambah turunan parsial f terhadap y, j. Berarti kita turunkan sin x tambah e pangkat xy ini terhadap x. Berarti turunannya adalah cos x ditambah dengan turunan dari e pangkat xy terhadap x berapa? Nah, itu adalah, ingat pakai aturan rantai, e pangkat turunan dari e pangkat xy, turunan dari eksponen itu adalah tetap, dikali turunan dalamnya berarti turunan dari xy itu adalah karena terhadap x berarti adalah y. Nah, jangan lupa menambahkan i-nya karena ini merupakan vektor satuan, merupakan vektor. Tambah turunan parsial terhadap y-nya adalah, nah, turunan dari sin x terhadap y berarti adalah 0. Karena tidak ada y di sini. Turunan dari e pangkat xy itu adalah e pangkat xy juga. Dan jika turunan dalamnya karena terhadap y berarti adalah x. Itu menuliskan j. Nah, jadi hasilnya adalah cos x tambah e pangkat xy kali y i ditambah e pangkat xy kali xj. Nah, sedangkan untuk gradien f di titik 0,1 itu bisa kalian masukkan x-nya sebagai 0 dan y-nya sebagai 1. Berarti ini adalah cos 0 tambah e pangkat x-nya 0, y-nya 1. Kemudian y-nya adalah 1. E pangkat x-nya 0, y-nya 1. X-nya adalah 0. Nah, bisa kalian selesaikan. Cos 0 itu adalah 1 tambah e pangkat 0 kali 1. E pangkat 0, kan e pangkat 0 kali 1 berarti e pangkat 0. E pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Berarti 1 kali 1 adalah 1, atau 1 tambah 1 i.
ditambah E pangkat 0 kan 1, tapi dikali 0 berarti adalah 0J. Atau hasilnya adalah 2I saja. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk 2,0 yang artinya adalah 2I tambah 0J. Contoh berikutnya yaitu carilah turunan berarah fungsi fx, y, di mana fungsinya itu adalah x pangkat 2 y pangkat 3 kurang 4y di titik 2,-1 dalam arah vektor v itu sama dengan 2i tambah 5j. Sebelum menyelesaikan soal berikut ini, kita pahami dulu bahwa turunan berarah itu didefinisikan sebagai fx, x, y a tambah fy, x, y b. Nah, sedangkan gradien itu adalah df per dxi itu tadi adalah df per dxi tambah df per dyj. Nah, sehingga bisa kita tuliskan bahwa dufx, y ini itu sama dengan gradien fx, y dikali dengan vektor u, di mana u-nya adalah a, b. Oke, nah sehingga kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan ini. Oke, mungkin Ibu taruh di sini dulu ya. Oke, nah sehingga kita bisa menggunakan du fx, y sama dengan gradien fx, y dot u. Artinya kita tentukan dulu dari gradien fx, y. Gradien fx, y tadi adalah turunan parsial ini terhadap x, berarti 2x y pangkat 3 dikurang turunan parsial terhadap x dari 4y itu adalah 0. Ini berarti ditambah dengan turunan parsial terhadap y-nya berarti 3x kuadrat y kuadrat. 3x kuadrat y kuadrat. Kemudian dikurang turunan dari 4y itu adalah min 4y. Nah, ini yang bisa kita gunakan sebagai gradien fx, y-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan u-nya? Nah, ingat, dalam soal ini adalah dalam arah vektor, bukan vektor satuan. Dalam arah vektor. Artinya, kita harus menentukan dulu nilai vektor satuannya. Tapi nilai vektor satuannya, v-nya itu sama dengan, kan di sini v berarti ini kali vektor v ya. Vektor satuan v-nya sama dengan v dibagi dengan norm v. Nah, di mana v-nya itu adalah 2 per 2i tambah 5j 2i tambah 5j dibagi dengan norm. Itu berarti norm, ingat kalau norm berarti akar dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nah,
yang bisa kalian peroleh dari sini. Oke, berarti hasilnya adalah sama dengan 2i ditambah 5j dibagi dengan akar 4 tambah 25, berarti akar 29. Nah, atau bisa juga kalian tuliskan sebagai 2 per akar 29i ditambah dengan 5 per akar 29j. Ya. Nah, baru kalian input ke gradien fx, y dot v. Nah, sebelum kalian input, karena ini yang diminta adalah di titik 2,-1, berarti kita cari dulu aja 2,-1-nya. 2,-1 berarti adalah sama dengan 2 kali 2 disubstitusikan, di mana X-nya adalah 2, Y-nya adalah -1. Y-nya -1. Kali 2, Y-nya adalah -1. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4 kali -1 berarti -1,3 adalah -1. Berarti -4i tambah dengan 3 kali 4 kali -1 kuadrat adalah 1. Berarti 4 kali 3, 12 dikurang 4 adalah 8j. -4i tambah 8j. Ini hasilnya sama dengan -4i. Nah, ini dituliskan aja. Karena di titik 2,-1 berarti X-nya 2, Y-nya -1. Nah, kemudian baru kalian masukkan gradiennya tadi. Gradien fx, y-nya adalah -4i tambah 8j. 4i tambah 8j dikali dengan 2 per akar 29i tambah 5 per akar 29j. Nah, perkalian vektor I kali I ditambah J kali J. Berarti hasilnya adalah berapa nih? I kali I berarti -4 kali 2 -8 per akar 29 ditambah dengan 8 kali 5 40 per akar 29 tambah dengan 40 per akar 29. Nah, hasilnya berarti adalah sama dengan 32 per akar 29. Oke. Soal berikutnya yaitu carilah turunan berarah fungsi fx, y, z sama dengan xy sin z di titik 1,2,42 pada arah vektor A sama dengan 1i tambah 2j tambah 2k. Oke, sama seperti yang tadi ya. Berarti turunan berarah kita bisa tuliskan dalam gradien fx, y dot u. Nah, berarti kita cari dulu gradien dari fx, y-nya.
di mana gradien atas tambahnya adalah turunan parsial X ditambah turunan parsial Y berupa vektor gradien. Oke. Berarti turunan parsial dari X, Y, sin Z itu adalah terhadap X. Berarti adalah karena di sini, karena di sini terdapat 3 variabel, berarti nanti ada 3, I, J, dan K. Turunan pertama kita turunan parsial terhadap X dulu. Turunan parsial terhadap X dari X, Y, sin Z berarti adalah Y sin Z. Ditambah dengan, ini berarti karena berupa vektor berarti I merupakan I-nya ditambah dengan turunan parsial terhadap Y dari X sin Z itu adalah X sin Z K J kemudian ditambah dengan turunan parsial terhadap Z-nya berarti adalah XY cos Z. Karena berada di titik 1,2, pivot 2, berarti kalian bisa input nilai X, Y, dan Z-nya. Y-nya 2, Z-nya adalah pi/2. Nah, kalian masukkan ke dalam sini. Y-nya adalah 2, Z-nya adalah pi/2. X-nya adalah 1, Z-nya adalah pi/2. 2, 1 kali Y-nya 2 cos Z. Cosnya pi/2. Oke. Sama dengan sin pi/2 itu adalah 90 bagi 2 berarti ya 90. Sin 90 adalah 1 berarti 2 kali 1. 2i ditambah sin tadi sin 90 ada 1 berarti 1j ditambah cos 90 itu adalah 0. Berarti 2 kali 0 adalah 0. Berarti 2i tambah 1j tambah 0k. Nah, sekarang vektor U-nya. Nah, ingat di sini kan pada arah vektor. Pada arah vektor. Berarti kita harus mencari vektor satuannya. Di mana vektor satuannya itu adalah A per norm A. A per norm A. Sama dengan A-nya adalah 1i tambah 2j tambah 2k dibagi dengan akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2/2. Nah, berarti hasilnya sama dengan ini 1 tambah 4 tambah 4. Berarti akar 9. Akar 9 adalah 3. 1/3i ditambah dengan 2/3j ditambah dengan 2/3k. Oke. Kita sudah dapatkan, ini diganti dengan A ya. Ini fx, y, z. X, y, z. Sama dengan
Jadi ini adalah 2i tambah 1j tambah 0k kali dengan 1/3i tambah 2/3j tambah 2/3k. Sama dengan, karena ini vektor kali vektor, berarti I kali I tambah J kali J tambah K kali K. Hasilnya itu adalah 2/3 ditambah dengan 2/3 ditambah 0. Itu diperoleh dari 2 kali 1/3, 2/3 tambah 1 kali 2/3, 2/3 tambah 0 kali 2/3, 0. Nah, ingat hasilnya adalah skalar, bukan vektor. Nah, jadi tidak ada I, J, dan K-nya lagi. Hasilnya adalah 4/3. Oke, sekarang kita masuk ke pemaksimuman turunan berarah. Nah, teorema. Andaikan F itu adalah fungsi 2 atau 3 variabel yang terdiferensiasi. Nilai maksimum dari turunan berarah, du fx, itu adalah norm dari gradien fx. Dan ini terjadi ketika U-nya mempunyai arah sama seperti vektor gradien fx. Nah, memahaminya kita pahami contoh berikut ini. Jika fx, y itu adalah sama dengan x pangkat y. Carilah laju perubahan f di titik P 2,0 dalam arah dari P ke Q setengah, 2. Dalam arah manakah f mempunyai laju perubahan terbesar? Berapa laju perubahan maksimum ini? Oke, sekarang kita selesaikan. Ingat laju perubahan. Laju perubahan itu merupakan turunan berarah dari dengan arah P ke Q. Berarti tadi turunan berarah itu adalah gradien fx, y dikali dengan vektor U. Nah, berarti kita diminta untuk mencari turunan berarah, karena turunan berarah itu merupakan laju perubahan. Oke. Nah, pertama-tama berarti kita cari gradien fx, y-nya terlebih dahulu. Gradien fx, y-nya itu sama dengan, nah, turunan parsial terhadap x dari E pangkat y itu berarti adalah E pangkat y. I ditambah dengan turunan parsial terhadap y dari x E pangkat y itu adalah 4. Karena turunan parsial dari E pangkat y itu adalah pangkat y juga. Nah, kemudian karena di titik P 2,0, berarti kita cari nih gradien F di 2,0. Itu sama dengan E pangkat 0 I tambah 2 kali E pangkat 0 J. Nah, ingat kalau E pangkat 0 itu nilainya adalah 1. 1I tambah 2J. Nah, karena di sini dalam arah dari P ke Q, nah ini artinya vektor satuannya itu adalah Y2 kurang Y1, X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Nah, vektornya itu adalah sama dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Di mana X2-nya itu adalah setengah dikurang dengan X1-nya adalah 2, Y2-nya adalah 2, dikurang Y1-nya adalah 0. Berarti hasilnya adalah min 3/2,2.
Nah, ini belum selesai. Vektor satuan dari PQ berarti adalah sama dengan PQ per norm PQ. PQ per norm PQ. Nah, atau sama dengan min 3/2i 3/2i ditambah 2j dibagi dengan akar min 3/2 akar min 3/2 kuadrat ditambah dengan 2/2 itu sama dengan kita cek dulu min 3/2 itu dikuadratkan hasilnya adalah 9/4 ditambah dengan 4 atau hasilnya adalah 25/4. Akar dari 25/4 itu adalah 5/2. Nah, berarti ini min 3/2 dibagi dengan 5/2. Udah lebih besar. Nah, kemudian yang ini berarti 2 dibagi dengan 5/2. Nah, I dan J. Atau kalau kita sederhanakan berarti hasilnya adalah min 3/5i min 3/5i ditambah dengan 4/5j. Sekarang kita sudah mendapatkan gradien serta vektor satuannya, PQ. Berarti tinggal kita masukkan di mana gradiennya adalah 1i tambah 2j dikali dengan min 3i, min 3/5i tambah 4/5j. Karena turunan berarah, dan ini adalah vektor kali vektor, maka hasilnya adalah skalar. Berarti 1 kali min 3/5 itu adalah min 3/5 ditambah dengan 2 dikali 4/5. Hasilnya adalah 8/5. Nah, min 3/5 tambah 8/5 adalah 5/5 atau sama dengan 1. Nah, ini adalah laju perubahannya di titik 2,0 dalam arah P ke Q. Nah, sedangkan untuk berapakah laju perubahan maksimum? Nah, untuk menyelesaikan laju perubahan maksimum, nah kita pahami teorema dari sebelumnya yaitu mengenai pemaksimuman turunan berarah. Nah, andaikan F adalah fungsi 2 atau 3 variabel yang terdiferensiasi. Nilai maksimum dari turunan berarah itu adalah norm gradien Fx. Dan ini terjadi ketika U mempunyai arah sama seperti vektor gradien Fx.
Artinya, sesuai dengan teorema tersebut, F bertambah besar itu paling cepat dalam arah vektor gradien yang sama, yaitu gradien di F2,0. Sehingga laju perubahan terbesar atau maksimum itu adalah di norm F 2,0 atau sama dengan akar dari normnya tadi adalah hasilnya kan tadi adalah 1,2 atau norm dari 1,2 1i tambah 2j atau sama dengan akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu sama dengan hasilnya adalah akar 5. Akar 5. Nah, laju perubahan maksimumnya itu pada arah vektor gradien di F2,0 dengan laju perubahan maksimumnya adalah akar 5. Nah, itu tadi mengenai turunan berarah dan vektor gradien. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.